Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara keluarga besar GPD LSAD Magelang di dalam renungan 79 hari ini. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, saat ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal 28. Di dalam Injil Matius pasal 28 ini ada 3 perikop, dan di dalam 3 perikop ini ada kaitannya satu dengan yang lain. Tapi kita akan melihat di dalam perikop pertama terlebih dahulu. Kita akan lihat di dalam ayat yang kelima, ayat 6, ayat 7. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Puji Tuhan. Renungan kali ini saya akan berikan judul kebenaran yang tak terbantahkan. Di dalam perikop ini kita melihat tentang beberapa wanita yang menyertai Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Dan ketika Tuhan Yesus setelah disalibkan dan dikuburkan, wanita-wanita ini mengunjungi makam Tuhan Yesus. Mereka bertujuan untuk merempah-rempahi dan meminyaki mayat Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai di tempat pemakaman itu, mereka bertemu dengan malaikat. Dan di sini kita melihat bahwa malaikat itu berkata kepada mereka supaya mereka jangan menjadi takut. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di dalam kubur itu. Dan malaikat tidak hanya mengatakan hal itu, tetapi malaikat itu pun segera mengajak wanita-wanita ini untuk masuk ke dalam kubur Yesus dan memperlihatkan bahwa kubur itu kosong. Dengan kata lain, bahwa malaikat ini menegaskan supaya wanita-wanita ini menjadi yakin tentang apa yang pernah diberitakan oleh Tuhan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya. Karena setelah Tuhan Yesus disalibkan, baik murid-muridnya Yesus maupun perempuan-perempuan ini yang mengiring Tuhan Yesus, mereka menjadi sedih, menjadi putus asa. Mereka menjadi kecewa, dan mereka diliputi dengan ketakutan dengan apa yang terjadi saat itu, sehingga mereka seakan-akan melupakan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi di sini malaikat itu diutus untuk menemui perempuan-perempuan ini, menemui murid-murid Tuhan Yesus, dan mengingatkan mereka akan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan di sini kalau kita melihat bahwa perempuan-perempuan ini dibawa masuk ke dalam kubur Yesus, dan mereka melihat bahwa kubur itu telah kosong. Seperti yang dikatakan oleh malaikat ini dalam ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Ya. Dan setelah wanita-wanita ini melihat kubur yang kosong itu, malaikat itu pun memerintahkan mereka
di dalam ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Di sini malaikat kembali menegaskan kepada perempuan-perempuan ini bahwa Yesus sudah bangkit, dan Yesus memerintahkan supaya murid-murid itu pergi ke Galilea untuk menemui dia di sana. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan tidak membiarkan perempuan-perempuan ini menjadi ragu-ragu atau bimbang. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dalam ayat ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ada dua kali ya Tuhan menyampaikan berita kepada perempuan-perempuan ini untuk meneguhkan hati mereka supaya mereka benar-benar percaya, tidak ragu lagi bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16 dari pasal 28 ini, dikatakan bahwa dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dikatakan bahwa pada akhirnya murid-murid Yesus yang pada waktu itu berkumpul di suatu tempat dalam situasi kondisi yang tidak berbeda jauh dengan perempuan-perempuan itu tadinya. Mereka diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan kesedihan, kekecewaan. Setelah mereka mendengar kabar dari perempuan-perempuan itu yang ditemui oleh malaikat maupun oleh Yesus sendiri, hati mereka tergugah, mereka bangkit dan mereka pergi ke Galilea untuk menemui Tuhan Yesus. Dan hal itu adalah menjadi suatu kenyataan, suatu bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di salib sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan di sini kita melihat juga bahwa kebenaran itu senantiasa berusaha untuk ditentang, berusaha untuk ditutup-tutupi, dikaburkan oleh tipu daya iblis. Terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agama. Mereka mengupah serdadu-serdadu, tentara-tentara yang menjaga makam Yesus. Di dalam ayat yang ke-12 di sini dikatakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Di sini kita melihat bahwa kebenaran tentang firman Tuhan, tentang apa yang terjadi, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berusaha untuk ditentang, berusaha untuk ditutup-tutupi, ya, berusaha untuk dikaburkan, supaya orang-orang jangan percaya dengan apa yang terjadi. Seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan hal ini terjadi bukan hanya pada waktu ketika Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi sampai pada hari ini pun
hal itu masih dilakukan oleh banyak orang, banyak pihak yang berusaha untuk menutup-nutupi, berusaha untuk menentang kebenaran bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati di salib dan sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, tetapi orang lain. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang sudah mati disalibkan, dan Tuhan Yesus itu juga yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Puji Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini, di mana banyak kabar-kabar, banyak berita-berita yang berusaha untuk melemahkan iman kita, berusaha untuk membuat kita ragu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita tetap meneguhkan hati kita, tetap percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar, bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya dan amin, bahwa Yesus Kristus itu sudah mati disalib dan sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan di sini di dalam pasal 28 ini, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kebenaran Injil ini supaya banyak orang dapat menjadi murid-muridnya dan dibaptis dan mereka boleh diselamatkan. Puji Tuhan, biarlah kita makin teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat di WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa. Apa yang Kau firmankan itu Engkau genapi Tuhan. Tidak ada satupun rencanamu yang gagal Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang diselamatkan. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa kami memiliki janji yang kekal di dalam Engkau, bahwa Engkau adalah juru selamat kami, bahwa hidup kami yang telah ditebus ini kami akan menerima kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, terus bawa kami semakin hari semakin teguh di dalam iman kami kepada Engkau. Tidak goyah, tidak bimbang, tetapi kami tetap percaya padamu. Dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bersaksi kepada banyak orang tentang siapa Engkau Tuhan Yesus. Karena kami merindukan orang-orang yang belum percaya boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Di dalam Engkau ya Allah, kami keluarga besar GPD LSAD Magelang juga turut dibangun menjadi tempat kediaman-Mu ya Allah di dalam roh. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.